Salam dan bahagia. Hai Ibu Bapak guru hebat. Tidak terasa sebentar lagi kita akan menghadapi tahun pembelajaran baru, yaitu tahun ajaran 2022-2023. Ada yang berbeda di tahun pembelajaran ini. Ya, karena kita akan mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Untuk sekolah yang mendaftar IKM secara mandiri, baik itu mandiri belajar, mandiri berubah, dan mandiri berbagi, harus lebih giat belajar mengenai kurikulum Merdeka. Lalu, apa saja persiapan kita sebagai guru dalam menghadapi implementasi kurikulum Merdeka di awal tahun ajaran ini? Yuk kita saksikan bersama-sama. Nah, sebagai guru, hal yang perlu kita persiapkan di tahun pembelajaran baru ini adalah yang pertama, kita harus menambah pemahaman kita terkait kurikulum Merdeka. Yang kedua, kita harus mempersiapkan perangkat pembelajaran dan asesmen. Yang ketiga, pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan serta proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, poin pertama yaitu menambah pemahaman terkait kurikulum Merdeka. Sebagai guru dapat kita lakukan dengan 3 cara, yaitu yang pertama dengan mengikuti webinar dan pelatihan terkait kurikulum Merdeka. Ini banyak sekali melalui luring maupun daring. Kemudian yang kedua, jangan lupa untuk mempelajari platform Merdeka Mengajar dengan cara mengunduhnya di HP Android kita. Di sana sangat lengkap sekali, mulai dari perangkat pembelajaran, ada juga webinar, pelatihan mandiri tentang pengembangan kurikulum operasional sekolah dan lain sebagainya. Kemudian kita bisa juga belajar melalui komunitas belajar, baik itu melalui KKG, MGMP, komunitas sekolah maupun komunitas praktisi lainnya. Nah, lalu untuk perangkat pembelajaran yang perlu kita persiapkan, yang pertama adalah kita perlu melakukan analisis terhadap capaian pembelajaran, kemudian merumuskan tujuan pembelajaran, menyusun alur tujuan pembelajaran atau ATP, menyusun modul ajar atau RPP, serta menyusun bahan ajar. Lalu bagaimana ya cara membuat perangkat pembelajaran tersebut? Ya, capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik. Apabila di kurikulum 2013, capaian pembelajaran ini biasanya kita sebut kompetensi dasar. Nah, CP ini diambil dari keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 008-KR-2022. Nah, kita bisa mengunduhnya di sini, atau yang lebih mudah lagi kita bisa membuka di platform Merdeka Mengajar. Nah, di sana lengkap. Jadi Ibu Bapak tinggal mencari tulisan penerapan kurikulum. Nah, di sini ada contohnya. Tinggal kita klik, kemudian nanti akan muncul penerapan kurikulum. Nah, lengkap sekali ya Ibu Bapak. Ada profil pelajar Pancasila, capaian pembelajaran, sampai contoh ATP-nya mulai dari jenjang PAUD, SD, SMK, dan SLB. Kemudian kita klik yaitu capaian pembelajaran dan contoh ATP SD dan SMA karena saya berada di jenjang SD. Nanti akan muncul fase-fasenya. Nah, untuk fase-fasenya, ada fase fondasi itu untuk tingkatan PAUD. Fase A untuk kelas 1 sampai kelas 2 SD atau MI, fase B kelas 3 hingga kelas 4, fase C kelas 5 dan kelas 6, fase D kelas 7 hingga kelas 9, fase E kelas 10 dan fase F. Di sini ada kelas 11 dan 12. Selanjutnya, setelah itu kita klik sesuai jenjang yang kita ampu. Nah, di situ juga ada sudah contoh tujuan pembelajarannya Ibu Bapak. Jadi di sini apabila kita ingin merumuskan tujuan pembelajaran, sebaiknya memuat 2 komponen utama yaitu kompetensi dan lingkup materi.
Kompetensi itu meliputi kemampuan atau keterampilan yang perlu ditunjukkan oleh peserta didik. Nah, kompetensi ini menggunakan kata kerja operasional berdasarkan taksoni Bloom. Jadi di tujuan pembelajaran biasanya kita harus ada kata-kata kerja operasional, misalnya peserta didik mampu mengingat, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, mengevaluasi atau mencipta, dan kata kerja operasional lainnya berdasarkan taksonomi Bloom. Ini hampir sama dengan tujuan pembelajaran pada kurikulum 2013. Kemudian jangan lupa juga harus ada lingkup materi. Jadi konten atau konsep apa yang perlu dipahami pada akhir satuan unit pembelajaran oleh peserta didik kita. Misalnya mengenai bilangan cacah sampai dengan 1000 dan sebagainya. Nah, di sini ada contoh perumusan tujuan pembelajaran berdasarkan capaian pembelajaran pada pembelajaran matematika ini di fase B, kelas 3 dan 4. Di pembelajaran matematika yaitu tentang elemen bilangan. Nah, di sini capaian pembelajaran disajikan dalam bentuk narasi ya Ibu Bapak. Misalnya nih, pada akhir fase B, peserta didik menunjukkan pemahaman dan intuisi bilangan atau number sense pada bilangan cacah sampai 10.000. Nah, di sini sudah ada disediakan KKO-nya juga. Mereka dapat membaca, menulis, menentukan nilai tempat, membandingkan. Nah, di sini bisa kita rumuskan menjadi tujuan pembelajaran. Kita rumuskan, kita tulis satu persatu. Tadi harus ada kompetensi dan tentang konteks atau kontennya, menyajikan nilai tempat pada bilangan cacah sampai 1000, melakukan operasi hitung penjumlahan sampai 1000 dan seterusnya. Setelah kita merumuskan tujuan pembelajaran berdasarkan capaian pembelajaran, kita akan menyusun alur tujuan pembelajarannya. Mungkin tadi kita menuliskan tujuannya tidak berurutan. Nah, jadi di sini tujuannya adalah kita mengurutkan tujuan pembelajaran. Dalam menyusun alur tujuan pembelajaran, hal yang perlu kita perhatikan yaitu yang pertama, mengurutkan dari yang konkret ke yang abstrak. Jadi yang nyata dari yang mudah ke yang abstrak atau simbolis. Kemudian mengurutkan secara deduktif, artinya kita mengurutkan tujuan itu dari yang bersifat umum baru yang bersifat khusus. Yang ketiga, mengurutkan dari materi yang mudah ke yang sulit. Jadi mengurutkan dari konten paling mudah ke konten paling sulit. Misalnya mulai dari mengajarkan cara mengeja kata-kata pendek, baru mengajarkan kata-kata yang lebih panjang. Kemudian harus mengurutkan secara hierarki. Jadi siswa misalnya perlu belajar tentang penjumlahan dulu, baru perkalian dan pembagian. Yang kelima, pengurutan secara prosedural. Jadi dilaksanakan dengan mengajarkan tahap pertama dari sebuah prosedur, kemudian baru membantu siswa menyelesaikan tahapan selanjutnya. Yang terakhir ada scaffolding. Ini metode pengurutan yang meningkatkan standar performa sekaligus mengurangi bantuan secara bertahap. Jadi secara terusnya kita bimbing murid kita baru kita kurangi mereka supaya bisa belajar secara mandiri. Nah, tadi Bu Bapak cara menyusun alur tujuan pembelajaran. Di sini ada gambar alurnya. Jadi dari awal fase kita menggunakan tadi misalnya fase B. Kita buat tujuannya, kita urutkan dari tujuan 1, tujuan 2, tujuan 3, 4, 5 dan seterusnya sampai nanti di akhir fase B kompetensi apa yang sudah dimiliki oleh siswa kita. Selanjutnya yaitu modul ajar. Nah, Ibu Bapak, setiap guru, setiap pendidik perlu memiliki rencana pembelajaran untuk tadi mengarahkan pembelajaran mencapai capaian pembelajaran. Jadi, rencana pembelajaran ini dapat berupa RPP maupun atau modul ajar. Jadi apabila kita sudah menggunakan modul ajar, maka kita tidak perlu lagi membuat RPP. Mengapa? Karena komponen dalam modul ajar meliputi komponen dalam RPP, bahkan lebih lengkap daripada RPP. Nah, sekarang kita lihat perbedaan antara RPP dan modul ajar. Nah, jadi di sini untuk RPP, komponen minimumnya biasanya kita lihat ada tujuan pembelajaran, langkah-langkah, dan asesmen pembelajaran. Sedangkan di modul ajar ini lebih lengkap.
dari tujuan, ada juga sama langkah, rencana asesmen. Rencana asesmennya juga dibagi, rencana asesmen di awal beserta instrumen dan cara penilaiannya, kemudian rencana asesmen di akhir untuk mengecek ketercapaian tujuan pembelajaran beserta instrumen dan cara penilaiannya, serta media pembelajaran juga dimuat. Misalnya bahan bacaan yang digunakan, lembar kegiatannya, video, situs web yang perlu dipelajari peserta didik dan sebagainya. Nah, di sini ada komponen modul ajar. Jadi ada 3, ada informasi umum, komponen inti, dan lampiran. Informasi umum yaitu identitas, kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, sarana dan prasarana, target peserta didik, dan model pembelajaran. Komponen inti meliputi tujuan pembelajaran, asesmen, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, kegiatan pembelajaran, serta refleksi. Dan lampirannya lembar kerja peserta didik, pengayaan dan remedial, bahan bacaan, glosarium, dan daftar pustaka. Nah, Ibu Bapak, jadi komponen modul ajar ini lebih lengkap dari rencana pelaksanaan pembelajaran. Selanjutnya, nah, perangkat ajar ini karena misalnya kita belum ada bayangan, masih kesusahan dalam membuatnya, kita bisa melihat tadi di platform Merdeka Mengajar. Di sini kita lihat di perangkat ajar. Di perangkat ajar itu lengkap, Ibu Bapak, sudah ada buku murid, buku guru, dan modul ajar. Di sana banyak referensi, contoh-contoh yang bisa menjadi acuan kita untuk membuat modul ajar. Selanjutnya, dalam modul ajar atau RPP juga tidak terpisah dengan yang namanya asesmen. Jadi asesmen ini dilakukan untuk mencari bukti ataupun dasar pertimbangan tentang ketercapaian tujuan pembelajaran. Kalau kita dulu sering menyebutnya sebagai evaluasi atau penilaian, tapi asesmen ini lebih lengkap. Jadi asesmen ini dibagi menjadi 2, Ibu Bapak. Ada asesmen formatif yang bertujuan untuk memberikan informasi atau umpan balik bagi pendidik dan peserta didik untuk memperbaiki proses pembelajaran. Biasanya ini dilakukan di awal pembelajaran dan pada proses pembelajaran. Dan ada juga asesmen sumatif. Asesmen sumatif itu asesmen yang dilakukan untuk memastikan ketercapaian keseluruhan tujuan pembelajaran. Biasanya dilakukan pada akhir proses pembelajaran. Nah, contoh instrumen penilaian atau asesmen ada berupa rubrik, checklist, catatan anekdot, grafik perkembangan, observasi, kinerja, proyek, tes tertulis, tes lisan, penugasan, dan portofolio. Ini bisa juga kita lihat panduannya di platform Merdeka Mengajar, yaitu bagian rencana pembelajaran dan asesmen. Selanjutnya ada kurikulum operasional satuan pendidikan. Jadi kurikulum operasional pendidikan adalah kurikulum operasional di satuan pendidikan yang memuat seluruh rencana proses belajar yang diselenggarakan di satuan pendidikan sebagai pedoman seluruh penyelenggaraan pembelajaran atau biasa kita sebut kurikulum sekolah atau KTSP. Langkah-langkah penyusunan kurikulum operasional satuan pendidikan adalah: yang pertama, kita harus menganalisis konteks karakteristik satuan pendidikan. Yang kedua, merumuskan visi, misi, dan tujuan. Yang ketiga, menentukan pengorganisasian pembelajaran. Yang keempat, menyusun rencana pembelajaran. Yang kelima, merancang pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Jadi, evaluasi ini dilakukan bisa jangka pendek, yaitu misalnya setiap semester atau setiap tahun. Jadi langkah-langkahnya juga hampir sama dengan penyusunan kurikulum sekolah atau KTSP apabila di kurikulum 2013. Dalam menyusun kurikulum operasional ini kita harus melibatkan semua komponen dalam satuan pendidikan, mulai dari kepala sekolah, guru, orang tua, siswa, dan elemen-elemen lainnya. Kemudian yang terakhir, kita harus juga mempelajari proyek profil pelajar Pancasila, karena di kurikulum Merdeka nanti kita akan ada pembelajaran proyek profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila adalah pelajar Indonesia yang merupakan pelajar sepanjang hayat, jadi harus berkompeten, berkarakter, dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila.
Nah, jadi profil pelajar Pancasila ini ada 6 elemen, yaitu yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan juga mandiri. Jadi ini sesuai dengan visi pendidikan Indonesia, yaitu mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila. Nah, Ibu Bapak, di setiap elemen ini memiliki dimensi masing-masing. Nanti selanjutnya, proyek profil pelajar Pancasila ini merupakan kegiatan kokurikuler berbasis proyek. Jadi dirancang untuk menguatkan upaya pencapaian kompetensi dan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Pelaksanaannya dilakukan secara fleksibel dari segi muatan, kegiatan maupun waktu pelaksanaan. Jadi ini dirancang terpisah dari intrakurikuler. Tujuan, muatan, dan kegiatan pembelajaran proyek profil Pancasila tidak harus dikaitkan dengan tujuan dan materi pembelajaran atau intrakurikuler tadi. Untuk penguatan proyek profil Pancasila ini, kita dapat melibatkan masyarakat atau dunia kerja untuk merancang dan menyelenggarakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi tujuan proyek ini adalah mencapai sebuah tujuan tertentu dengan cara menelaah suatu tema menantang. Jadi proyek didesain agar peserta didik dapat melakukan investigasi, pemecahan masalah, dan mengambil keputusan. Peserta didik bekerja dalam periode waktu yang telah dijadwalkan untuk menghasilkan produk atau aksi nyata. Nah, Ibu Bapak, itu tadi hal-hal yang perlu kita pelajari dalam menyambut tahun pembelajaran baru ini. Untuk memudahkan Ibu Bapak secara lebih mendalam mempelajarinya, ini silahkan membuka platform Merdeka Mengajarnya, kemudian bisa mengunduh. Di sini juga ada buku-bukunya, dipelajari lagi tentang kurikulum operasional di satuan pendidikan, pembelajaran dan asesmen, proyek penguatan profil Pancasila, dan materi-materi lain. Bahkan di Merdeka Mengajar juga ada pelatihan mandiri yang bisa Ibu ikuti secara fleksibel waktu mempelajarinya. Dan Ibu Bapak, untuk closing statement dari saya yaitu perubahan tidak dapat dimulai dari atas. Semuanya berawal dan berakhir dari guru. Jadi sebagai guru, jangan menunggu aba-aba, jangan menunggu perintah, ambillah langkah yang pertama. Bapak Nadiem Anwar Makarim. Saya akhiri pemaparan saya. Terima kasih banyak. Apabila ada salah hilaf, mohon maaf. Silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.